Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ara Edu Channel. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Tuladha. Saya dari jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Di video yang pertama ini, kita akan belajar tentang vektor. Jadi, apa itu vektor? Vektor merupakan jenis besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Nah, lawan dari vektor dinamakan skalar. Jadi, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Bedanya dengan besaran vektor, besaran skalar tidak memiliki arah. Sekali lagi, besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Lantas, apa saja contoh dari besaran vektor? Di sini saya punya kecepatan, percepatan, perpindahan, gaya, medan, dan lain-lain. Masing-masing memiliki nilai dan arah. Nah, dalam menyajikan sebuah vektor, kita bisa menyajikannya dalam bentuk matematis maupun grafis. Contoh di sebelah kiri layar, di situ ada contoh penyajian vektor dalam bentuk I, J, K, di mana masing-masing I, J, dan K adalah vektor satuan pada sumbu X, pada sumbu Y, dan pada sumbu Z. Di situ saya punya vektor R yang sama dengan 2I ditambah 4J min 5K, yang jika direpresentasikan itu akan memiliki tampilan grafis tersendiri. Jadi, untuk model grafisnya akan ada di slide selanjutnya. Operasi pada vektor terdapat dua jenis, yaitu penjumlahan dan perkalian. Pada operasi penjumlahan terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode matematis dan metode grafis. Sedangkan pada perkalian juga terdapat dua jenis perkalian, yaitu perkalian dot dan perkalian cross. Nah, pada penjumlahan vektor sendiri, untuk yang matematis, yang perlu kita lakukan adalah dengan menjumlahkan komponen penyusun vektornya, di mana di sini yang saya contohkan, saya punya vektor R dan vektor K, di mana vektor R sama dengan I ditambah 2J ditambah 5K. Sedangkan vektor K memiliki vektor komponennya yaitu 2I min J ditambah 3K. Untuk mengetahui nilai dari R ditambah K, untuk mengetahui nilai vektor R ditambah vektor K, kita hanya perlu menjumlahkan komponen yang sama, yaitu untuk komponen I, di sini saya punya 1 ditambah 2. Sedangkan untuk komponen J, saya punya 2 dikurang 1, di mana 2 dikurang 1 ini sebenarnya adalah 2 ditambah min 1. Sedangkan untuk komponen K, saya punya 5 ditambah 3. Itu untuk yang tambah-tambahan. Nah, bagaimana dengan yang kurang-kurangan? Sebetulnya sama, hanya saja kita perlu mengganti tanda tambah menjadi tanda kurang. Pada vektor R dikurangi vektor K, untuk komponen I-nya sendiri, saya punya 1 dikurangi 2. Sedangkan untuk komponen J, saya punya 2 dikurangi min 1. Awas, di situ min 1 bukan dari operator, melainkan min 1 adalah bawaan dari vektor K-nya. Sehingga itu nanti akan jadi operasi penjumlahan atau bakal ditambah seperti itu. Lanjut, pada vektor komponen K, di sini saya punya 5 dikurangi 3, seperti itu. Bagaimana dengan metode grafis? Nah, pada metode grafis itu bisa disajikan dengan berbagai tampilan. Seperti yang paling atas itu dinamakan tampilan jajar genjang, sedangkan tampilan yang tengah dinamakan tampilan segitiga, dan yang paling bawah dinamakan penguraian vektor. Nah, di sini saya punya contoh matematis, contoh soal, bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk mengetahui hasil penjumlahan vektor, seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, hanya perlu menambahkan komponen yang sejenis saja. Baik, untuk yang A, nilai dari vektor R ditambah vektor K itu sama dengan 2 ditambah 4 untuk komponen I, ditambah 3 min 5 untuk komponen J. Sehingga hasilnya adalah 6I min 2J. Sedangkan untuk
vektor R dikurangi vektor K, itu kita punya 2 min 4I ditambah 3 min minus 5 untuk komponen J. Sehingga vektor R dikurangi vektor K itu akan sama dengan min 2I ditambah 8J. Nah, bagaimana cara kita menampilkan grafis dari vektor-vektor tersebut? Untuk vektor R yang merupakan 2I ditambah 3J, hal yang perlu kita lakukan di sini adalah dengan membuat anak panah di mana I merupakan vektor satuan untuk sumbu X, sedangkan J merupakan vektor satuan untuk sumbu Y. Di sini saya menggunakan contoh yang 2 dimensi. Jadi, dalam menggambarkan vektor R, kita harus tahu komponen dari masing-masing vektornya. Di mana untuk komponen I, kita harus menggambar anak panah itu sejauh 2 petak ke kanan, ke sumbu X positif. Karena angka 2-nya itu merupakan positif. Begitu juga untuk yang komponen Y-nya, yaitu 3 petak positif, artinya ke atas. Nah, sehingga arah dari vektor R merupakan hasil dari penjumlahan 2 satuan vektor sumbu X ditambah 3 satuan untuk sumbu Y. Nah, hasilnya seperti pada gambar. Ini metode pendekatan yang saya gunakan dalam hal ini adalah metode yang jajar genjang, atau disebut juga dengan metode pencerminan, seperti itu. Di mana garis yang putus-putus itu merupakan hasil dari copy paste dari komponen vektor yang ada, seperti itu. Nah, bagaimana dengan vektor K? Sama. Yang perlu kita lakukan adalah, sehingga di sini saya punya 4 vektor satuan untuk sumbu X positif dan 5 vektor satuan untuk sumbu Y negatif. Sehingga dalam menggambarkannya saya menggambarkan 4 kotak ke kanan dan 5 kotak ke bawah. Ingat, kanan mewakili positif untuk sumbu X dan bawah mewakili negatif untuk sumbu Y. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai vektor atau arah vektor? Arah vektor dari R ditambah K. Di sini saya menggunakan metode pendekatan yang segitiga, yaitu vektor R seperti pada gambar sebelah kiri di layar untuk bagian vektor R. Yang saya lakukan di sini hanyalah mengcopy paste dari masing-masing vektor. Di sini saya punya vektor R seperti itu. Kemudian ekor dari vektor K saya sambungkan dengan kepala dari vektor R. Sehingga hasil penjumlahan dari vektor R ditambah vektor K adalah titik akhir atau kepala dari vektor K yang kemudian ditarik ke titik asal atau titik 0,0. Dalam hal ini dipresentasikan dengan garis warna hijau. Nah, terus bagaimana untuk vektor R dikurangi vektor K? Hasilnya seperti ini. Jadi, dalam mengurangkan vektor, nah ini ada hal yang perlu dicatat, bahwasanya pengurangan vektor itu sama dengan penjumlahan vektor yang dibalik. Nah, berhubung di sini K-nya yang negatif, jadi untuk vektor K-nya itu dibalik, atau bisa juga diartikan dirotasikan 180 derajat atau dicerminkan, sama saja. Sehingga hasilnya seperti itu. Untuk metode penjumlahannya pun juga sama, yakni kita perlu menarik garis dari kepala vektor K ke titik asal atau titik 0,0. Hasilnya seperti terlihat pada gambar. Cara penjumlahan vektor secara grafis itu ada 2, yakni metode segitiga dan jajar genjang. Untuk metode segitiga seperti yang tadi, nah di sini saya hanya perlu mempertegaskan saja bahwasanya metode yang di layar sebelah kiri ini adalah metode segitiga, sedangkan di layar sebelah kanan adalah metode jajar genjang. Ini merupakan penjumlahan vektor R dan K yang sama di slide sebelumnya. Perbedaan dari kedua metode ini terletak pada proyeksi garis, di mana pada layar sebelah kiri, metode segitiga, tidak didapati adanya garis putus-putus, seperti pada metode jajar genjang yang ada di layar sebelah kanan.
Akan tetapi, hasil yang ditunjukkan oleh kedua metode tersebut harus sama. Seperti itu. Nah, tadi di awal kita menyampaikan bahwasanya dalam vektor itu ada penjumlahan, ada perkalian. Sebetulnya ada lagi satu, penurunan. Akan tetapi tidak dibahas pada video kali ini. Nah, operasi selanjutnya yaitu perkalian vektor. Pada perkalian vektor ada dua jenis, yaitu perkalian dot dan perkalian cross. Apa sih perkalian dot itu? Ini. Perhatikan. Misalnya di sini saya punya vektor R dan vektor K untuk 3 dimensi. Di sini saya punya vektor yang baru, yakni I ditambah 2J tambah 5K. Sedangkan vektor K 2I min J ditambah 3K. Nilai dari R, vektor R dot vektor K itu adalah 15. Caranya seperti yang ada pada layar, di mana kita perlu mengkalikan masing-masing komponen vektornya dengan I.I, kemudian J.J, dan K.K. Untuk angkanya kita hanya perlu mengalikan biasa. Nah, hal yang perlu dicatat di sini, nilai dari I.I, kemudian J.J, dan K.K itu bernilai 1. Sedangkan nilai dari I.J atau J.K atau K.I itu sama dengan 0. Begitu juga dengan J.I, K.J, dan I.K itu juga sama dengan 0. Sehingga perkalian dot ini relatif lebih mudah jika dibandingkan temannya, yaitu perkalian cross. Nah, hal yang perlu dicatat lagi dari perkalian dot oleh dua vektor, yaitu hasilnya yang berupa skalar atau hanya nilai saja tanpa ada arah. Seperti itu. Nah, pada perkalian cross dengan vektor yang sama, di sini saya punya hasil yang sama sekali berbeda. Di mana pada perkalian cross vektor R dikalikan dengan vektor K, saya menggunakan pendekatan matriks ordo 3x3 dengan cara seperti terlihat pada gambar, di mana untuk vektor komponen I, di situ saya punya 2 kali 3 min 1 dikali 5 dan seterusnya. Sehingga hasil akhirnya dari vektor R cross vektor K adalah I ditambah 7J min 5K. Nah, hal yang perlu dicatat di sini adalah pada perkalian cross dua vektor, di mana I cross J itu sama dengan K, sedangkan J cross I itu sama dengan min K, sedangkan I cross I atau J cross J itu sama dengan 0. Begitu juga dengan J cross K itu sama dengan I. K cross J sama dengan min I. K cross K atau J cross J itu sama dengan 0. Dan seterusnya, seperti yang terlihat pada slide. Nah, hal yang perlu dicatat lagi dari perkalian cross dua vektor, produk yang dihasilkan dari operasi ini merupakan vektor, berbeda dengan perkalian dot yang sebelumnya yang menghasilkan besaran skalar. Pada perkalian cross dua vektor, hasilnya berupa besaran vektor, seperti itu. Nah, sekian video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga tentu akan ada banyak sekali kesalahan pada video yang kali ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.